Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam kali ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang ya, Masya Allah, yang sampai malam kali ini kita masih bisa bernapas Bapak Ibu. Kita masih bisa bertemu beberapa orang yang sedang sakit, beberapa orang yang kemudian dulu ya ada marketing freelance yang awalnya kita ketemu tapi beberapa bulan kemudian beliau wafat. Dan alhamdulillah malam kali ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bermuajahah, masih bisa sharing-sharing yang insya Allah mudah-mudahan di majelis ilmu ini gitu ya. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat dan juga Allah berikan ampunan bagi kita semuanya dan tentunya Allah berikan pahala untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas salat dan salamnya mudah-mudahan tersampaikan dan kita tergolong sebagai umat beliau yang kelak nanti mendapatkan syafaat yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kali ini ya, Masya Allah. Ini malamnya, ini yang suara saya kecil, coba cek di pojok kiri atasnya gitu ya. Siapa tahu emang pojok kiri atasnya belum diaktifkan gitu ya. Silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan malam kali ini, malam yang sangat luar biasa, malam malam Rabu ya, di hari Selasa malam Rabu yang di Cikarang masih gerimis-gerimis kecil atau mungkin yang ada di Jakarta atau kemudian Depok tadi hujan ya. Masya Allah ini mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya atas rahmat yang telah Allah turunkan kepada kita semuanya pada kesempatan malam kali ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, siapa nih yang Zoom? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik malam kali ini ya saya izin menyampaikan materi sebagai badal aja ya yang pemateri utama sedang berhalangan ya. Jadi insya Allah malam kali ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan judul ya tentang WhatsApp marketing gitu ya yang disampaikan oleh Pak Jahid ya. Baik via Japri maupun via grup. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ya, sedikit informasi dari kami di Skariman Academy. Yang pertama adalah insya Allah tanggal 24 November, jadi hari Ahad besok gitu ya. Bapak Ibu kita ada kopdar dan sekaligus healing mungkin ya liburannya di Granada Mountain View. Nah jadi silakan kalau seandainya Bapak Ibu mau datang, Bapak Ibu mau hadir, Bapak Ibu mau liburan sama keluarga juga boleh banget ya, silakan hadir di tanggal 24 November di Granada Mountain View. Mungkin sekaligus nanti liburan ke Kayangan gitu kan, siapa tahu. Jadi silakan ya, gratis free ya. Kang ada kendaraan nggak dari kantor? Ya itu nanti biasanya karena jaraknya Jabodetabek ya, maksudnya jaraknya masih dekat. Jadi silakan masih individu saja ya yang bawa motor ya silakan, yang bawa mobil sama keluarganya juga silakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga di tanggal 24 sekaligus launching blok baru ya di Granada Mountain View masih ada unit kurang lebih 20 unit nih Bapak Ibu di Granada Mountain View. Terus kemudian zonanya juga zona kuning nih Masya Allah ya. Yang bisa dibangun bangunan permanen gitu ya. Dan juga dekat dengan jalur wisata gitu ya. Atau sedikit itu Villa Kayangan, dan sebagainya. Jadi memang sering sekali itu orang-orang kalau mau ke akses wisata Puncak Dua Bogor, lewatnya pasti lewatin Granada Mountain View. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sedikit informasi itu aja sebagai pembuka dan kita ketemu kembali di Zoom Inkubasi Closing ini masuk sesi kedua berarti ya. Ketiga ya, yang sebelumnya sama Pak Isan sudah disampaikan, terus kemudian yang kedua sama Pak Nasum gitu ya. Nah, yang sekarang yang ketiga, insya Allah saya izin menyampaikan materi pada kesempatan malam ini ya. Lebih kepada WhatsApp bisnis sih. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah pakai WhatsApp bisnis, udah hafal lah, udah hatam lah ya. Nggak perlu kemudian mengikuti materi juga nggak jadi masalah ya. Tapi mungkin sedikit review aja dan mungkin juga kalau ada salah dari saya juga nanti bisa dikoreksi ya Bapak Ibu.
tentang WhatsApp marketing atau WhatsApp bisnis ya. Slidernya mana nih? Ada nih foldernya. Baik, ini Bapak Ibu workshop menyebut closing via WA marketing itu di pekan yang lalu gitu ya. Mungkin Pak Widi ya, Bu Eti atau dan sebagainya itu udah sempat ikut ya. Kurang lebih ada 30 apa 35 orang yang hari Sabtu lalu gitu ya hadir di workshop WhatsApp marketing ya yang diisi oleh Pak Isan dan juga Pak Nasum. Nah, lebih kepada diajarin caranya ngeblast, diajarin kemudian membuat WhatsApp bisnisnya yang apa namanya profesional gitu ya, itu secara offline-nya. Masya Allah, waktu itu tuh dari pagi sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Masya Allah, semangat terus nih bapak-bapak yang hadir. Nah, ini sedikit dokumentasinya pada workshop di hari Sabtu kemarin ya, tanggal 16 di Aula Iskariman Properti Syariah ya. Dokumentasi yang diisi oleh Pak Iksan dan juga ini foto bersamanya bapak-bapak gitu ya. Ada Pak Farhan juga ya, ada Pak Daryo ya yang lama-lama nih Masya Allah. Baik, itu sedikit apa namanya dokumentasi aja ya. Nah, harusnya yang ngisi malam kali ini Pak Nasum, tapi beliau sedang berhalangan tentang WhatsApp Business Marketing. Ada satu quotes yang mungkin juga quotes ini sudah di-share kali ya sama para mentornya di grup-grupnya tentang sebuah keberanian, yaitu keberanian untuk memulai ya. Keberanian untuk memulai adalah kunci pertama menuju kesuksesan ya. Mulai aja dulu ya kan gitu ya. Tagline siapa saya lupa gitu ya. Mulai aja dulu. Ya kalau seandainya kalau kita tidak mau memulai ikut Zoom-nya, ikut pelatihannya, tapi tidak pernah melakukan aktivitas prakteknya gitu ya sampai kapanpun ilmu teori aja yang Bapak Ibu akan dapatkan gitu ya. Sedangkan dalam dunia marketing itu pengen tahu ilmunya lebih dalam, ya memang kita harus mencoba. Nggak bisa kemudian kita belajar tanpa pernah mempraktekkan, tanpa pernah kemudian peduli untuk mencoba keluar dari zona nyaman, keluar kemudian menawarkan sebagai aktivitas marketing atau sales ini. Nah, ini ilmu yang sebenarnya Bapak Ibu bisa dapatkan lebih kalau seandainya Bapak Ibu sambil mempraktekkan ilmu yang diajarkan. Pun demikian tentang WhatsApp bisnis marketing pada kesempatan malam kali ini yang nantinya lebih kepada WhatsApp bisnis yang harusnya Bapak Ibu punya bagi seorang marketing gitu ya. Nah, ini mungkin kalau seandainya saya tanya Bapak Ibu di Zoom pada kesempatan malam kali ini yang sudah pakai ya, yang sudah pakai WhatsApp bisnis di sini siapa aja? Boleh mungkin ditulis di kolom chat saya yang sudah pakai WhatsApp bisnis dari 68 partisipan. Saya pengen gitu nih, ada berapa orang yang sudah pakai WhatsApp bisnis? Siap Pak Susanto, open cam juga nggak masalah ya. Yang penting satu hal ya Bapak Ibu ya, sebagai bentuk apa namanya menghargai ilmu gitu ya. Tetap ketika open cam mohon untuk menutup aurat, mohon untuk kemudian diperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang sudah pakai WhatsApp bisnis WA-nya? 36. Wih, 36 ya Masya Allah. Alhamdulillah. 36 orang dari 69 yang respon. Ya, kurang lebih 50%-nya lah ya. Belum sampai 70% ternyata yang pakai WhatsApp bisnis gitu ya. Tapi Masya Allah nih Bapak Ibu yang mungkin dulu Mas saya nggak tahu nih Kang Mas Turi apa itu WhatsApp bisnis dan gunanya buat apa. Yang penting udah pakai WhatsApp biasa aja gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini WhatsApp bisnis diluncurkan oleh Meta tentu dengan berbagai riset gitu ya. Meta kemudian meluncurkan WhatsApp bisnis yang memang tujuannya untuk bagi seorang pembisnis gitu ya. Tujuannya bagi seorang marketing. Untuk apa? Untuk memudahkan para marketing, untuk memudahkan para pembisnis agar lebih produktif, agar lebih efektif dalam apa? Dalam hal bisnisnya. Bagi seorang marketing agar lebih produktif, agar lebih efektif dalam merespon customer-customernya.
atau bagi kemudian admin gitu ya, admin bisnis itu juga biar lebih memudahkan juga. Artinya kalau Bapak Ibu pengen jiwa seorang pembisnis, kalau Bapak Ibu pengen kemudian terjun di dunia marketing, itu menurut saya sesuatu hal yang diharuskan gitu ya untuk punya WhatsApp bisnis itu sendiri ya. Karena banyak sekali fitur-fitur di WhatsApp bisnis yang membantu para marketing, yang membantu para business owner, yang membantu para pengusaha untuk memaksimalkan bisnisnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, pentingnya WhatsApp bisnis. Nah, kenapa sih harus WhatsApp bisnis gitu ya? Sebagai pembuka aja Bapak Ibu, kalau kita ngiklan ya, ngiklan misalkan di Facebook, posting-posting di Facebook, di Instagram, di YouTube, di web, dimanapun itu gitu ya, pasti ujung-ujungnya komunikasinya lewat mana? Lewat WhatsApp, ya kan? Tidak lewat kemudian DM gitu di Instagram atau kemudian di Facebook, enggak gitu ya. Tapi lebih komunikasi yang intensif gitu ya, komunikasi yang efektif ya saat ini adalah di WhatsApp. Nah, makanya kemudian hampir setiap hari itu orang itu pasti buka WhatsApp. Nah, kalau sekarang itu mungkin dulu zaman-zamannya Facebook gitu ya, orang tuh setiap hari itu selalu aja buka Facebook, selalu posting dan sebagainya. Tapi zaman sekarang itu udah agak sedikit berubah. Setiap hari pasti orang itu punya akun WhatsApp. Nah ini kemudian menjadi apa ya, komunikasi utama saat ini ya. Yang terbanyak juga selain WhatsApp, itu ada Telegram, kemudian Twitter juga sebagai medsosnya, IG, Facebook dan sebagainya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Pentingnya pakai WhatsApp bisnis untuk memudahkan Bapak Ibu dalam komunikasi kepada konsumen dalam melakukan bisnisnya itu sendiri. Nah, ada beberapa fitur di WhatsApp bisnis yang memang tidak ada di WhatsApp biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kemudian dari chat sebelah kanannya chat gitu ya, kita sedikit geser di WhatsApp bisnis kita. Ini kalau Bapak Ibu belum download agak sulit kegambar gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa pakai WhatsApp bisnis, saya kira sudah hafal, sudah hatam gitu ya. Nggak ikut materi ini pun nggak masalah gitu ya. Silakan absen aja. Tapi ini sedikit mungkin buat Bapak Ibu yang belum familiar dari WhatsApp bisnis, yang belum menggunakan WhatsApp bisnis ya. Jadi di WhatsApp bisnis ini ada fitur banyak sekali ya, bukan ada ya, beberapa fitur yang kemudian memudahkan para pembisnis itu sendiri. Ya, ada fitur bisnis. Di dalamnya ada profil bisnis, ada katalog yang kemudian kalau orang ngelihat WhatsApp kita itu bisa muncul kemudian produk-produk yang kita jual gitu ya. Karena beberapa kali saya kemudian kalau mau beli sesuatu gitu ya atau kemudian pesan sesuatu atau ditawari sesuatu, saya selalu saja melihat foto profilnya atau melihat katalognya. Ada nggak sini orang yang kemudian japri saya nawarin satu produk gitu ya. Saya kadang suka melihat katalognya. Oh, kalau seandainya dia pakai WhatsApp bisnis tapi dia tidak ada katalog, ya itu kemudian tidak terjalin trust-nya itu sendiri. Tapi bagi seorang profesional ya atau bagi seorang marketing harusnya ya, apalagi ini properti Granada gitu ya, yang dimana kemudian proyeknya juga ada di Bandung, Bogor, Anyer, ya harusnya itu ada di katalog itu sendiri masing-masing. Nah itu ya, ada pesanan, ada cara beriklannya, dari status link ke Facebook, link ke Instagram itu bisa memang berbayar sih gitu ya. Ya ada balas cepatnya juga, ada salam otomatis, ada label yang memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memilih ya beberapa data yang potensial dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke profil bisnis. Nah, ini punyanya Panasum gitu ya. Ya, kalau kemudian kita masuk ke profil bisnis, ya idealnya sih ya, kalau ngomong ideal, idealnya itu kita punya satu nomor yang memang untuk bisnis. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau memang kita pengen serius untuk bisnis, untuk marketing, ya kita siapkan satu nomor yang di dalamnya digunakan untuk WhatsApp bisnis. Entah nomor baru juga nggak masalah gitu ya. Kemudian kita setting profil bisnisnya semaksimal mungkin gitu ya. Ketika kemudian kita menghubungi customer, ya customer itu percaya dengan kita, trust-nya itu terbangun. Jangan sampai gara-gara ya ini lagi, jangan sampai gara-gara tidak ada foto profil di WhatsApp kita, konsumen jadinya ragu membeli sama kita. Itu bahaya Bapak Ibu. Jadi cukup menentukan orang tersebut jadi beli atau tidak sama kita dari profil di WhatsApp itu sendiri. Ya.
Jadi sekali lagi, tolong ini diperhatikan banget untuk Bapak Ibu yang memang mainnya itu caranya beriklan dan sebagainya gitu ya. Kalau ring satu ya saya kira Bapak Ibu ring satu sudah pada kenal. Jadi walaupun tidak ada katalog dan sebagainya, insya Allah trust terbangun. Cuma perkaranya kalau seandainya tidak ada ring satunya gitu ya. Dan WhatsApp-nya juga WhatsApp yang tidak mendukung. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Baik, WhatsApp bisnis ini ada yang kemudian profil ya. Profil ini yang kemudian kita bisa namakan. Nggak mesti harus nama kita gitu, tapi bisa juga dengan nama singkat yang Kafling Syariah atau aset Granada atau tanah Kafling eksklusif dan sebagainya. Nah, gitu ya. Ini memang kalau ngomongin tentang WhatsApp bisnis, harusnya enaknya memang sambil praktek sih, gitu ya. Sambil praktek, tapi nggak apa-apa lah ini via Zoom setidaknya mudah-mudahan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya WhatsApp bisnis Bapak Ibu. Nah, terus kemudian tentang perusahaan ini ya, bentar, Bapak Ibu. Tentang WhatsApp bisnis. Oke, kita ke fitur bisnisnya dulu. Nah, ini dalamnya juga kemudian ada alamat dan sebagainya Bapak Ibu ya, maps-nya. Nah, saran saya maps-nya ini jangan maps pakai rumah Bapak Ibu gitu ya, tapi pakailah kemudian kantor Iskariman Property. Bukan juga kantor project gitu ya. Jangan nanti malah konsumen datang langsung ke projectnya gitu ya. Ada kategori perusahaan pengelola sebagai pengelola properti kah, real estate kah dan sebagainya, itu bisa dipilih juga Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan di dalamnya Bapak Ibu bisa menampilkan landing page gitu ya di dalam WhatsApp bisnis itu sendiri. Menaruh ya, menyimpan di situ untuk ketika konsumen melihat WhatsApp-nya ini beneran apa penipuan, itu bisa kemudian langsung ke webnya juga. Landing page ya, saya kira Bapak Ibu yang belum punya landing page ya segera minta ke tim TC ya, Mbak Lydia atau Bu Sarita atau Kang Zahid. Terus kemudian ada waktu gitu ya. Nah, saran saya untuk memang bisnis marketing properti itu jangan disetting waktu apa namanya? Waktu tutup bukanya gitu ya, tapi disettinglah kemudian 24 jam. Saran saya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Kecuali memang Bapak Ibu mikran leadnya setiap hari itu dapatnya 20, 30 itu oke lah, nggak apa-apa disetting ada jam waktu bukanya, waktu tutupnya gitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak gitu ya, tidak kredit seperti itu ya, jualan properti yang kemudian leads-nya masuknya itu tidak terlalu banyak dan sebagainya, saran saya untuk waktu itu disetting 24 saja, 24 jam saja gitu ya. Ya kalau seandainya kita buka WhatsApp ya kita balas, tapi kalau seandainya kita lagi nggak buka WhatsApp ya maklum lah gitu ya, karena setiap orang juga punya waktunya tersendiri. Nah, juga ada email yang Bapak Ibu bisa masukkan di dalamnya. Gitu ya. Nah, di dalam profil bisnis juga ya, tuh ada situs web, nanti bisa diisi oleh Bapak Ibu link landing page ya. Landing page di situ linknya bisa ditempel di situ, emailnya kalau Bapak Ibu punya juga silakan ditempel di situ. Nah, produk atau katalognya nih ya, itu yang penting juga untuk Bapak Ibu simpan dan diatur ya. Karena gini Bapak Ibu, saya kira sih Bapak Ibu ya harusnya, mudah-mudahan sih emang benar ya, harusnya Bapak Ibu sudah punya semua link Telegram, ya kan? Konten-konten Telegram itu sudah linknya harusnya sudah punya semuanya. Bahkan produk knowledge juga harusnya juga sudah pernah punya. Jadi sebenarnya untuk masukin ke katalog itu mudah kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya link Telegram, tinggal cari aja tuh konten-konten yang menarik untuk dijadikan katalog Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Kalau punya Facebook bisa ditautkan, kalau punya Instagram juga bisa ditautkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ke katalog nih. Katalog ya tinggal ditambahkan nih beberapa katalog, tambah item baru dan sebagainya ya. Koleksi baru, item baru itu bisa kemudian ditambahkan katalognya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ya ketika kemudian customer itu menanyakan produknya katakanlah Granada Gardenville, ya tinggal kemudian katalog yang ada di WhatsApp bisnis Bapak Ibu sekalian di-share aja tuh ke siapa? Ya orang yang bertanya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu harus punya yang namanya dokumen gitu ya. Dokumen-dokumen penting dari Project Granada. Terutama Bapak Ibu yang memang sudah paham nih semua Project Iskariman gitu ya.
Misalkan ada 10 project, Bapak Ibu pengen jual semuanya, ya silahkan sih. Tapi saran saya, Bapak Ibu minimal satu, punya PK-nya, product knowledge-nya, yang kedua punya master sales plan-nya, yang ketiga Bapak Ibu punya press list-nya. Itu pegangan utama bagi seorang marketing properti syariah di Iskariman Academy. Ya, masalah kemudian pertanyaan lebih dalam itu urusan nanti bisa dikondisikan atau ditanyakan atau di coaching ya sama mentornya. Tapi minimal 3 hal itu. Satu, product knowledge. Kedua, kemudian master set plan-nya gitu ya, biar Bapak Ibu tuh paham di blok A, B, C, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada press list-nya. Nah ini biasanya kan yang ditanyakan oleh konsumen ya tidak banyaknya lebih ke situ ya, harga, kemudian lokasi. Nah itu sih yang bisa ditanyakan. Silahkan tambahkan item baru ya kalau seandainya mau buat katalog di WhatsApp bisnis. Ya, memang perlu waktu tuh untuk ACC dari Meta. Tapi insya Allah selama produknya kemudian lolos seleksi juga akan berhasil gitu ya untuk ditambahkan item barunya. Itu ya. Nama itemnya apa sesuai ya. Jadi saya pernah menemukan gini. Dia masukin ke katalog, saya cek WhatsApp-nya gitu ya, WhatsApp bisnisnya. Di katalognya saya sempat cek. Fotonya itu foto Granada Land. Tapi nama itemnya Granada Mountain View gitu ya. Nah ini nggak sesuai nih Bapak Ibu. Tolong diperhatikan ya. Antara foto dengan kemudian tulisan atau judul atau copywriting itu benar-benar harus sesuai Bapak Ibu. Jangan kemudian fotonya Granada Mountain View tapi tulisannya Granada Land gitu ya. Harus disesuaikan. Gitu ya. Nah, terus kemudian nah ini salam, ngomongin salam berarti kan ada pesan otomatis ya. Ketika leads masuk, kalau Bapak Ibu iklan, ketika ada orang nanya, nah pesan salam ini bisa disetting Bapak Ibu ya. Pesan salam ini kalau mau diaktifkan silahkan, tapi saran saya pribadi gitu ya, dari beberapa coach juga termasuk coach Rizky gitu ya, coach Rizky Irawan gitu ya, yang dulu yang pernah coaching kita semua, saran kami untuk pesan otomatis bagi seorang marketing properti itu tidak diaktifkan Bapak Ibu. Karena bagi seorang marketing properti itu ya memang 24 jam selama kemudian dia megang handphone. Kan gitu ya. Jadi respon kalau seandainya dia buka pesannya. Jadi saran kami pesan otomatis itu tidak diaktifkan. Kecuali ya tadi saya sampaikan, kecuali memang dalam hal kredit ya yang maksud setiap hari leadnya bisa 5, 10, 20 gitu ya. Itu membutuhkan namanya pesan otomatis yang perlu diaktifkan. Ya, tujuannya adalah ya biar apa? Biar customer itu bisa paham gitu ya kondisinya bahwa sedang ngantri pesannya dibalas. Seperti itu sih Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau pakai pesan otomatis pun ya tidak jadi masalah. Itu pilihan saja. Dan kemudian pesan otomatis ini ya, salam otomatis ini juga bisa disetting Bapak Ibu. Jangan disetting kepada semua orang gitu ya. Misalkan saya save nomor misalkan contoh ya saya mengaktifkan pesan otomatis ya, salam penyambut otomatis, tapi di bawah ini nggak diaktifkan siapa yang kemudian menerima pesan otomatis ini. Jadi istri saya kalau ketika saya WA, kalau beliau WA tiba-tiba pesan otomatis muncul gitu. Misalkan orang tua saya ketika saya WA, ketika orang tua saya WA pesan otomatis muncul. Jadi itu bisa disetting Bapak Ibu. Disetting untuk orang yang tidak ada di buku alamat atau tidak kita save nomornya, itu bisa ya. Atau kemudian kita pilih juga bisa beberapa orang yang kemudian kita pilih bisa menerima pesan otomatis dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ngomongin tentang pesan otomatis. Lagi-lagi memang lebih enaknya ini praktek langsung sih. Tapi nggak apa-apa sekali lagi ini sebagai pengetahuan dasar untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan WhatsApp bisnisnya. Nah, pesan di luar jam kerja termasuk Bapak Ibu ya, pesan di luar jam kerja pun saran kami itu jangan diaktifkan. Gitu ya. Nah, ini maaf, terima kasih atas pesan Anda. Misalkan mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan atau saya sedang tidak ada di lokasi, saya akan pesan respon secepatnya. Ya, saran kami ini tidak diaktifkan untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi ini sebagai pengetahuan aja Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi kalau memang kredit dan di settingnya juga bukan 24 jam, ada jadwalnya tertentu, ya silahkan itu diaktifkan pesan di luar jam kerjanya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian ini materinya materi langsung ya. Balas cepat. Nah, ini membantu banget nih Bapak Ibu.
balas cepat. Jadi kalau balas cepat itu cukup kemudian ada copywriting yang dikirimkan oleh mentor tuh di grup, bikin di balas cepat Bapak Ibu. Masukin tuh ya, tambahin tuh copywriting dan sekaligus fotonya di dalam. Misalkan Granada Land udah ada fotonya, udah ada copywritingnya, masukin ke balas cepat Bapak Ibu. Biar ketika kemudian konsumen nanya, kita bisa fast respon. Nanya tentang Granada Land, kita bisa fast respon dengan balas cepat. Ya, sebab kalau seandainya konsumen nanya tentang Granada Land, oh ya sebentar Pak, saya cari dulu ya yang fotonya, copywritingnya. Akhirnya konsumen itu terlalu lama menunggu, padahal udah kita baca, akhirnya jenuh dan mencari marketing yang lain gitu ya. Jadi pesan balas cepat ini membantu banget bagi Bapak Ibu eh, yang untuk fast respon gitu ya. Nah, ini di sini nih. Jadi klik balas cepatnya, terus kemudian tanda plus tambahkan gitu ya balas cepatnya. Entah itu maps lokasi Granada, dimanapun itu berada, itu Bapak Ibu masukin semua Pak, Bu. Biar kemudian ketika ada konsumen yang nanya, Bapak Ibu nggak cari-cari lagi di mana ya mapsnya. Buka grup lagi, scroll lagi, itu terlalu lama Bapak Ibu. Memakan waktu kita, sayang banget waktu kita digunakan hanya untuk mencari hal demikian. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan balas cepat, ya luangkan waktu lah kemudian beberapa menit ke depan untuk save lokasi masing-masing project dan dimasukkan ke balas cepat. Misalkan GHC Maps gitu ya, GL Maps atau Maps GL, Maps GGV. Nah itu masukin tuh ke balas cepat. Jadi kalau ada yang nanya lokasinya di mana, ya tentu nanti kita follow up dulu. Kalau memang dia mau survei, tinggal kita kirimkan lokasi Maps-nya. Atau dia nanya kemudian harganya berapa, Bapak Ibu di dalamnya, daripada kemudian Bu, Pak saya lihat dulu deh, buka grupnya dulu press list Granada Land misalkan gitu ya, Granada Mountain View mana ya press listnya, scroll nggak ketemu, akhirnya hubungin mentor tiba-tiba KF tiba-tiba lagi di jalan lagi nggak buka WhatsApp gitu ya, kemudian KF-nya atau mentornya kemudian nggak bisa ngangkat pesan, bingung Bapak Ibu, waduh gimana nih konsumen nanti tiba-tiba lari nih kalau saya nggak saya bahas segera, nah ini sayang banget gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal penting terkait kemudian maps, terkait kemudian mungkin prestis atau konten dan sebagainya, saran saya pakai balas cepat itu ditambahkan, gitu ya. Mumpung ada fiturnya. Tapi ini untuk WhatsApp bisnis. Yang tidak pakai WhatsApp bisnis, ya segera pakai WhatsApp bisnis gitu ya. Nah ini ya tambahan untuk balas cepat. Bisa pakai fotonya, bisa, copywriting juga bisa. Gitu. Bahkan ada judulnya itu biar kemudian memudahkan Bapak Ibu sekalian. Gimana kan menggunakan WhatsApp balas cepat? Cukup Bapak Ibu ketika masuk ke chatnya itu pakai garis miring, itu udah ada pilihan balas cepat mau pakai yang mana. Nggak ke gambar ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke chatnya seseorang gitu ya, itu tinggal tulis aja garis miring, bukan tulis ya. Pilih aja garis miring, nah itu udah ada pilihan balas cepat mau pakai yang mana. Kalau Bapak Ibu sudah men-setting balas cepat, tapi kalau belum ya tidak ada pilihan di situ. Nah, kemudian label ya. Label ini penting. Untuk apa? Ya kalau untuk dari Meta itu sendiri, label itu digunakan untuk misalkan orderan baru masuk, repeat order atau kemudian cancel orderan dan sebagainya. Nah itu untuk memudahkan sebenarnya Bapak Ibu label-label tersebut. Mungkin untuk para mentor marketing di Skariman Academy, label ini sering digunakan untuk melabeli orang-orang yang aktif di Iskariman dengan orang-orang yang tidak aktif di Iskariman. Orang-orang yang biasa closing dengan orang-orang yang belum closing tapi aktif gitu ya. Itu biasa kita gunakan gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi ini penting juga nih buat Bapak Ibu. Ini apalagi kalau misalkan jual produknya bukan properti aja gitu ya, tapi ada herbal dan lain sebagainya. Ini penting untuk kemudian dilabelin. Misalkan contohnya nyari properti, ya tambahin labelnya nyari properti. Kemudian nyari herbal gitu dan sebagainya, nyari rumah, nyari handphone dan sebagainya. Itu penting banget. Atau kemudian lebih dalam lagi tentang dunia properti, konsumen mau survei, konsumen sudah beli, itu perlu dilabelin untuk memudahkan kita mencari biar nggak perlu scroll ke bawah nih. Mana ya misalkan Pak Jori yang kemarin WA saya scroll lagi gitu ya. Tapi cukup kemudian kita klik labelnya,
dan itu nanti muncul semua tuh orang-orang yang sudah kita labelin ya. Ya kalau di dunia marketing biasanya seperti ini nih, leads-nya banyak masuk, kemudian janji survei gitu ya, terus sampai kemudian dia survei, sampai kemudian booking, ada berapa orang yang sudah booking, berapa orang yang kemudian hot, berapa orang yang kemudian warm statusnya, berapa orang yang kemudian pelunasan, berapa orang yang kemudian perlu PPJB dan sebagainya. Itu penting ya, untuk memudahkan. Tujuannya cuma satu sih, semua ini untuk memudahkan dalam bisnis, semua ini memudahkan untuk bagi seorang marketing gitu Bapak Ibu. Bahkan labelnya pun bisa ditambah apapun itu nanti sesuai dengan keinginan tulisan dari Bapak Ibu sekalian, dan warnanya pun bisa diganti-ganti gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kalau untuk WhatsApp bisnis ini memang perlunya praktek sih, karena kalau misalnya teori itu sebatas pengetahuan dan juga oh kayak gitu dan mungkin juga kurang kurang jelas ya karena tidak langsung dipraktekkan. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, kalau kita memang pengen jadi seorang marketing, pengen jualan, atau kemudian kita pengen seorang pembisnis, penting banget untuk pakai WhatsApp bisnis. Apapun bisnis Bapak Ibu, ya penting banget untuk pakai WhatsApp bisnis. Memudahkan Bapak Ibu, nggak ada ruginya kok, gitu ya. Nggak ada ruginya untuk pakai WhatsApp bisnis. Ini Metal sudah menyediakan ya bagi kita semuanya untuk memudahkan kita dalam berbisnis di WhatsApp itu sendiri. Dan sekali lagi, penting banget untuk men-setting WhatsApp kita. Karena bagaimanapun ujung dari komunikasi ya biasanya kalau nggak via telepon via WhatsApp. Bahkan ketika kita pengen ngirim konten, video, foto dan sebagainya itu selalu pakai WhatsApp. Gitu ya. Nah, sekali lagi tolong benar-benar diperhatikan kalau Bapak Ibu pengen serius gitu ya di dunia marketing. Satu, saran kami ya. Ini jadi tugas juga nih bagi Bapak Ibu yang belum pakai WhatsApp bisnis. Satu, punya WhatsApp bisnis. Entah pakai nomor yang lama atau pakai nomor baru juga nggak masalah. Gitu ya. Satu, punya WhatsApp bisnis. Yang kedua, WhatsApp bisnisnya, profilnya itu dilengkapi. Ya. Katalognya, foto profilnya, sampulnya, balas cepatnya, otomatis dan sebagainya itu dilengkapi. Terutama katalognya. Ya, sekali lagi bisnis marketing properti ini bisnis trust ya. Kalau seandainya konsumen itu nggak percaya, nggak trust dengan Bapak Ibu gara-gara WhatsApp, sayang banget ya. Hilang duit puluhan juta, tapi hanya gara-gara belum men-setting WhatsApp bisnisnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang PR pertama adalah bagi yang belum pakai WhatsApp bisnis, satu pakai WhatsApp bisnis, yang kedua setting WhatsApp bisnisnya. Ya. Karena ketika Bapak Ibu ngiklan dimanapun ujungnya komunikasi via WhatsApp. Nah, terus kemudian ya informasi terakhir dari kami, jangan lupa insya Allah tanggal 24 November kita ketemu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Kita ketemu di Granada Mountain View ya insya Allah jam 8.30 sampai dengan selesai. Selesainya jam berapa Kang? Ya mungkin siang ya, mungkin siang atau mungkin sore juga. Gitu sih. Itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan niatnya satu ya, saya kira Bapak Ibu satu niatkan ketika kop dan marketing itu benar-benar niatnya untuk silaturahmi. Gitu ya. Yang kedua ya belajar, yang ketiga itu liburan. Gitu ya. Jadi dalam perjalanan tuh jangan merasa capek ini dan sebagainya, enggak, karena kita udah punya niat yang mulia. Apa niatnya? Satu silaturahmi, ya memang kalau perjalanan mungkin namanya perjalanan ya kalau butuh waktu sejam 2 jam ya capek ya pasti. Tinggal istirahatnya aja kan gitu. Tapi niatkan terus pertama untuk silaturahmi, Bapak Ibu jauh-jauh ke Cikarang juga waktu SMC dan sebagainya gitu kan. Niatnya untuk belajar. Belajar silaturahmi insya Allah di situ pahalanya Bapak Ibu. Ya, biar perjalanan kita itu jadi berkah, biar perjalanan kita itu terhitung pahala. Jadi niatkan kopdar itu sebagai untuk silaturahmi, yang kedua untuk belajar, yang ketiga adalah liburan, healing gitu ya. Kalau kata Bu Bella tadi di grup kopdar, biar nggak megang panci terus ya Bu ya. Apa gitu ya, saya lupa gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya sambil liburan lah, gratis kalau di sana silahkan. Sambil nanti kita bisa sharing-sharing apa yang kita bisa bagi ya, entah ilmu atau pengalaman dan sebagainya. Insya Allah di Granada tanggal 24 November.
Yang Granada Mountain View ini best manajernya adalah Pak Irsan gitu ya. Alhamdulillah. Itu terus kemudian ini master statement-nya yang terupdate yang baru gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya semua, sudah dikirim semua sama para mentor KF-nya gitu ya. Yang belum silahkan japri atau tanya ke grupnya masing-masing terkait master statement Granada Mountain View. Ya, seperti itu ada sekitar 20-an lebih unit. Jadi zonanya juga zona kuning. Jadi masih potensi untuk dihabiskan ya. Apalagi kemudian di jalur Puncak 2. Nah, jalur wisata Puncak 2. Masih potensi banget gitu ya. Baik, dari saya cukup itu aja ya Bapak Ibu. Saya kira tidak panjang lebar, yang penting tadi ya Bapak Ibu paham, yang belum paham tentang WhatsApp bisnis. Yang sudah paham WhatsApp bisnis ya alhamdulillah, mudah-mudahan tetap jadi pahala hadir di majelis ilmu gitu ya. Ya sambil silaturahmi juga tentunya. Dan satu lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk isi absensi ya, yang sudah Mbak Lydia dikirim di Zoom ya. Silakan diisi absensinya. Siap Bu Ayu, telat ya, sudah selesai Bu. Karena memang tidak terlalu banyak materi yang disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Wih Pak Jody, yang jelas kalau kopdar pasti dapat kemanfaatan. Alhamdulillah, barakallah. Yo Pak Jody ya, kemarin nginep di GSP ya terakhir kopdarnya. Saya nggak sempat datang. Baik, saya coba cek ditulis di kolom komen nih, barangkali ada pertanyaan. Apa ya, tidak ada ya kayaknya. Kamu Astri, kalau balas cepat bisa juga buat balasan keberatan prospek kan ya, boleh share script jawabannya. Oh, tergantung pertanyaan konsumen sih Pak, keberatannya di mana? Keberatan di harga kah, keberatan di jarak kah, itu nanti caranya berbeda-beda Pak Asep ya. Nah, nanti coba konsultasi sama mentornya via telepon dan sebagainya. Kan kalau misalkan keberatannya via karena gara-gara harga, gimana kemudian follow up-nya? Gimana kemudian balasnya gitu ya. Itu bisa juga Pak Asep ya, untuk balas cepat itu sendiri. Atau dia keberatannya karena jarak, ya juga ada caranya tersendiri. Gitu. Terus ada lagi nggak ya? Maaf, nama pembicara ini siapa? Saya juga tadi saya telat masuk ke marketing. Oh, Budian ya. Budian Monita. Oh iya, mohon maaf Budian, saya belum perkenalan ya. Nama saya Mas Duri Budian. Saya timnya Iskariman Academy. Ya, ini yang lama-lama insya Allah sudah paham ya, Pak Wardani. Oke. Oh, oke. Siapa lagi ada pertanyaan selanjutnya kah? Sinyal lemah karena hujan masuk, zoomnya susah banget. Alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah Pak Nur Hadi ya. Label juga sering saya gunakan untuk BC calon konsumen yang belum mau survei. Wah iya nih, cocok nih Mbak Anissa ya. Kayak Mbak Anissa udah profesional, udah terbiasa nih pakai WhatsApp bisnisnya ya. Alhamdulillah. Jadi memang memudahkan banget Bapak Ibu. Nah, saya belum pakai WhatsApp bisnis. Kalau kita rubah WA biasa ke WA bisnis, chat-chat atau data-data kita yang lama pada hilang nggak? Hilang, Pak Priyatna, kalau tidak di backup. Saya pernah menemukan siapa gitu ya, Insya Allah. Saya jadi ingat terus nih. Jadi waktu itu kami sarankan Bapak Ibu semua pakai WhatsApp bisnis, ini keuntungan dan sebagainya. Beliau pakai WhatsApp biasa, tiba-tiba beliau langsung memindahkan WhatsApp biasanya terburu-buru gitu ya, belum selesai materinya langsung memindahkan ke WhatsApp bisnis gitu ya. Padahal di sesi akhir itu kami sampaikan untuk memindahkan WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, satu memang perlu download dulu WhatsApp bisnisnya. Yang kedua di backup dulu Pak chat datanya biar nggak hilang ya. Sebab kalau seandainya tidak di backup, tidak dicadangkan lah bahasanya gitu ya, bahasa WhatsApp kan gitu ya. Kalau tidak dicadangkan, ya nanti chat-chat sebelum-sebelumnya itu hilang gitu ya. Ya mungkin ada orderan, yang mungkin kemudian tadi sempat ada yang nanya dan sebagainya, nanti hilang Bapak Ibu. Dan chat yang ada di grup juga nanti kehapus semua gitu. Tapi tetap ada grupnya, cuma chat-chatnya sebelumnya itu nanti hilang. Gitu ya Pak ya. Ya tadi kalau mau gunakan WhatsApp bisnis, ya saran saya pakai nomor baru gitu ya, dengan download WhatsApp bisnis yang baru. Tapi kalau mau pakai nomor yang lama pun nggak masalah. Saya juga suka memindahkan WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, tapi harus dicadangkan dulu chat
pesan, data, dan sebagainya. Gitu ya, Pak Priyatnya ya. Pak Edisa, punten kan di luar konteks. Tadi saya cek untuk landing page masih belum ada update untuk project yang baru atau mesti daftar lagi untuk landing page yang baru. Oh iya, Pak Edisa. Project baru emang belum dimasukkan ke landing page, ini menjadi PR saya yang kemarin sempat kami sampaikan ya ke tim CEO-nya gitu ya. Tapi tim SEO-nya sedang agak crowded gitu ya, mungkin belum dimasukkan untuk project baru. Insya Allah dalam dekat-dekat ini nanti saya request lagi, saya reminder lagi ya tim SEO-nya untuk menambahkan gitu ya project baru di landing page tersebut. Gitu Pak Edi saya. Tidak ada landing page yang baru selain kemudian sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma memang belum dimasukin aja project barunya itu ke landing page-nya. Kang Masturi ini udah mulai belum ya? Tadi pematerinya Kang Nasum sudah Pak, sudah selesai malah materinya nih Pak. Tadi tentang WhatsApp bisnis ya. Karena beliau sedang berhalangan Kang Nasum. Coach, bagi yang belum punya landing page hubungin siapa? Pak Widi ya. Hubungin Mbak Sarita atau Mbak Lydia. Silahkan ya Bapak Ibu yang belum punya landing page silahkan hubungin via Japri, minta aja gitu ya form landing page nanti Bapak Ibu isi. Gitu gratis kok, jangan khawatir. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Materi fitur nanti dikirim di grup. Bu Imas, ya nanti bisa minta ke KF atau mentornya Bu ya. Soalnya para mentor juga ada punya nih materi malam kali ini. Kebanyakan laki-laki ya coach. Apa nih yang kebanyakan laki-lakinya nih? Belum masuk saya. Maaf Kolden nggak bisa ikut karena kerja nggak bisa libur weekend. Siap Pak Lasmanto. Oke. Ada lagi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya baca atau saya respon. Habis balas kan banyak yang hanya centang satu sehingga jadi sampah. Cara hapusnya gimana ya Kang? Kalau saya pribadi sih nggak menghapus Pak. Jadi kalau ada pesan kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini kan di fitur WhatsApp kita itu ada arsipkan pesan gitu ya. Kalau saya eh, sering menggunakan pesan diarsipkan tersebut gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya kalau ada pesan yang sedikit mengganggu gitu ya dan sebagainya tiba-tiba ada yang nawarin A, B, C, D yang tidak saya kenal, itu saya arsipkan aja gitu. Atau bahkan beberapa grup juga kadang suka saya arsipkan gitu yang jarang saya buka. Baiknya seperti itu sih Pak. Jadi suatu saat nanti kalau kita buka, kita pengen cek yang ada arsipkan bisa. Nggak hilang lah. Malamkah untuk email marketing apa ada khusus dari Granada? Email, kalau email nggak Pak. Email silakan bikin sendiri. Kalau landing page ada. Oke, gitu ya. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Saya kira tidak panjang lebar materi pada kesempatan malam kali ini. Sekali lagi jangan lupa yang belum absen, tolong absen ya. Di kolom chat sudah kami kirim di Zoom untuk Bapak Ibu bisa absen. Sampai kemudian tujuannya adalah biar nanti kita tahu nih siapa yang sering hadir gitu ya. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah yang selalu hadir. Stop share. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Cukup dari saya dan saya kira juga Bapak Ibu cukup ya karena materinya materi sederhana banget. Oh, ini apa langsung ya? Jadi saya ngisi materinya nih Pak. Saya baru enggak nih ada Pak Nasum nih. Ini saya ada meeting. Oke, Pak. Bentar. Kalau gitu sesi coachingnya sama Pak Nasum aja ya. Saya ada meeting soalnya, meeting LKP ya, TMMP. Baik, selebihnya dari saya cukup. Nah, mangga nanti Kang Nasum bisa dilanjut untuk apa nah coaching gitu ya. Mangga boleh banget Kang Nasum. Tes tes tes. Bisa Oke. gimana? Diambil alih ya Kang Nasumnya silakan ya. Saya izin ada meeting dulu. Oke, baik Pak Mas Turi, terima kasih banyak. Bentar nih, mohon maaf sebelumnya saya telat tadi. Soalnya mungkin waktu Isya di sini agak berbeda mungkin ya. Telat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan Mitra Iskar Iman Properti Syariah, yang semoga dirahmati Allah dan semoga tentunya
pada kesempatan malam hari ini ya Masya Allah luar biasa sudah diterangkan secara jelas, gamblang, mendetail oleh Pak Mas Turi selaku manajer di Skariman Academy. Ya semoga ilmunya bisa diambil serta kita terapkan tentunya ya. Setelah itu ya pastinya kita membaratkan pertama adalah keberkahan ya, kemudian juga closingan yang banyak. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Oke, ya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu tadi saya agak telat karena memang waktu Isya di sini tadi selesainya jam berapa ya? Setengah 8 lebih ya di kantor. Ya saya masih di kantor nih Bapak Ibu nih. Mungkin yang Bapak Ibu rumahnya dekat-dekat kantor boleh kalau mau main sambil ngopi sharing-sharing nih. Kebetulan di sini terima kasih juga Masya Allah luar biasa Pak Tresna dari Tasik juga ada di kantor kami di Skariman Academy. Masya Allah luar biasa. Semoga ilmunya lebih ya apa namanya lebih dapat lagi, lebih kena lagi, serta lebih bermanfaat, serta langsung bisa membuahkan hasil tentunya. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu semuanya udah dijelaskan secara gamblang ya, jelas serta mendetail ya. Juga pertanyaan-pertanyaannya Masya Allah luar biasa banget ya. Tadi juga sudah dijawab juga pertanyaannya sama Pak Mas Turi ya. Ah, mungkin kalau untuk saat ini dari saya kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya ini ya Bapak Ibu ya. Lip, eh, Lip, ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan boleh 5 menit deh. Angkat tangan, silakan yang mau apa namanya bertanya, lalu nyalakan mic-nya. Dari Purwakarta, Pak Dedi, salam kenal juga Pak Dedi ya. Semoga ya mendapatkan ilmu dan keberkahan Pak Fajardi baca gimana Fajardi, silakan Pak, angkat tangan. Izin coach masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan diaktifkan kameranya Ini Pak biar pertanyaannya lebih bebas ya. kenal lagi. Dari proyek-proyek eksperimen boleh ya? Gimana Pak, silakan dinyalakan dulu Pak kameranya Pak. Pertanyaannya seputar proyek-proyek eksperimen boleh. Boleh silakan di luar WhatsApp berarti ya, Ya ini di kan luar ada panoramik panoramik sama glamping Ciremai itu bedanya apa ya? Konsepnya atau lokasinya sama atau di lokasinya sama atau beda itu? Untuk Konsepnya saat ini, glamping untuk sama Ciremai ya, untuk saat ini Ciremai itu sebenarnya kita belum running ya. Saat ini kita masih apa namanya tes market dulu ya untuk Ciremai ya. Jadi Bapak Ibu boleh nggak iklan di Ciremai ya? Boleh gitu kan. Cuman saat ini kita masih fokus terhadap tes market. Artinya kita lagi tes market di sana itu seberapa besar peminatnya, seberapa banyak ya untuk orang itu ingin investasi di sana ya. Ketika memang nanti marketnya bagus ya kita akan apa namanya buka proyek-proyek baru di sana, nggak cuma satu dua apa misalkan Ciremainya di mana sih gitu kan, atau misalkan tadi bilang itu kan lokasinya sama nggak sih gitu kan, tapi itu untuk tes market ya, tes market dengan konsep apa sih sebetulnya yang dibutuhkan di Ciremai ini gitu kan, yang menarik di Ciremai itu apa gitu kan, kayak misalkan di Bogor itu kita ada 3 proyek berdekatan ya, mungkin Bapak Ibu yang di Jabodetabek tahu gitu kan, dengan beda-beda konsep. Artinya apa? Konsep itu menyesuaikan dengan lokasi, ya nggak apa namanya, nggak letterlock itu yang penting kita buka project gitu, ya enggak gitu juga ya. Kita juga harus menjadi, mohon maaf ya, sama lah kita menjadi sales ya harus menjadi sales yang smart, sales yang pintar. Project mana sih yang kiranya mudah dijual seperti itu? Ya sama, orang bisnis pasti prinsipnya seperti itu gitu kan, menyesuaikan dengan konsep yang dibutuhkan, yang cocok di lokasi itu seperti apa gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau mau baik. Bapak Makasih Ibu berarti mau fokus gitu kan, konsepnya kan boleh tidak ada. difokuskan ke apa namanya Hmm. ke proyek-proyek yang sudah running aja gitu. Tapi kalau mau ikutan tes market di sana ya enggak apa-apa gitu. Mungkin pengen closing pertama gitu kan di sana nggak apa-apa. Ya soalnya kan kita ada saudara di sana mungkin mau investasi di Kuningan gitu. Ya ada pertanyaannya apa itu sama apa beda lokasi. Kalau sama ya tinggal saya arahkan cuma nanti apa konsepnya satu lokasi dua konsep berbeda glamping yang satu panoramik.
Siap, siap. Baik, baik. Bu Bella Sari yang angkat tangan. Silakan Bu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah Tenang sehat Bu Bella. semuanya. Gimana Bu Bella? Maaf ya. Alhamdulillah sehat. Ini saya cuma sedikit aja sih pertanyaannya. Itu kan GMP itu dekat dengan wisata air terjun ya, Kang Nasum? Ah, Hey, Kang Nasum, Iya. please fokus nih. Iya, silakan didengerin Bu, didengerin, tenang aja, santai aja. Aku tadi nanya dirimu diem aja. Aku maksudnya kan di JMP itu kan dekat dengan air terjun kan. Terus dan juga kan agak sedikit kayak pegunungan gitu kan. Itu kira-kira rawan longsor sama rawan banjir nggak? Maksudnya banjirnya itu dari limpahan air terjun yang dari atas-atas gitu atau masih jauh atau gimana itu? Banjir itu rawan banjir sama rawan longsor nggak kalau di JMP itu gitu? Cuman nanya itu aja sih Kang. Kan soalnya kan mengingatkan dekat dengan air terjun, terus ininya juga masih gunung-gunung gitu kan, jadi rawan longsor atau rob gitu. Nanti kan takutnya konsumen nanya ke hal seperti itu kan pertanyaan yang tidak terduga gitu kan. Nah kalau kita tahu pasti kita bisa jawab gitu. Kalau banjir jawabannya apa, kalau nggak banjir jawabannya apa gitu loh Kang. Siap. Makasih. Baik, terima kasih Mas Allah, luar biasa Bu Bella ini. Mayoritas juga dari apa namanya para calon customer itu pasti menanyakan itu ya, karena memang apa namanya hal yang tidak dipungkiri namanya faktor alam itu pasti ada saja gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi kalau misalkan tentang pertama nih tentang longsor ya, alhamdulillah sih sampai dengan saat ini ya kita nggak ada track longsor ya, nggak ada track record itu di wilayah tersebut itu ada longsor gitu kan dan sebagainya, itu alhamdulillah nggak ada. Ya kita berbicara sesuai dengan realitas saja gitu kan. Mas, tapi kalau ke depan gimana gitu kan? Ya Allah alam, dalam artian siapa sih yang berani, siapa yang yakin bisa menjamin masa depan kita itu seperti apa gitu kan. Dalam artian itu ada faktor apa namanya faktor alam dan sebagainya. Tapi yang kita berikan adalah track recordnya. Artinya apa? Track record itu yang memang sudah terlewati gitu kan, sudah terjadi gitu kan. Sampai dengan saat ini ya yang terjadi alhamdulillah aman-aman saja, tak ada longsor. Nah, itu yang kita berikan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang banjir. Nah, alhamdulillah di KMV ini kan ketinggiannya itu kurang lebih 500 mdpl gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika di ketinggian tersebut ada banjir, otomatis yang lebih rendah itu pasti akan banjirnya lebih luar biasa gitu kan. Nah, alhamdulillahnya juga untuk dari segi banjir, meskipun di pegunungan itu apa namanya di dataran tinggi atau pegunungan itu banyak misalkan mata air, alhamdulillah nggak ada banjir ya. Jadi karena memang ya sudah menjadi hukum alam gitu kan, yang namanya air yang mengalir dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah gitu kan. Artinya karena memang posisi yang pertama posisi lebih tinggi gitu kan. Kemudian memang yang namanya mata air itu adanya di pegunungan yang namanya mata air ya gitu kan, kecuali yang mungkin di lautan itu ada di laut gitu kan, ada di bawah gitu kan. Nah, alhamdulillah sih kalau sampai dengan saat ini longsor dan banjir nggak ada track record sampai dengan saat ini ya. Nah, dan itu ya faktanya seperti itu. Sampai mungkin orang itu akan compare misalkan ke tahun tahun lalu misalkan ini kan kayaknya lebih dekat dari ke Cianjur kalau dari Jakarta dibandingkan dengan Jakarta ya, misalkan it's okay gitu kan, ya emang lebih dekat kalau dibandingkan dengan Jakarta jaraknya. Tapi pada misalkan apa namanya longsor di Cianjur kemarin alhamdulillah juga nggak ada longsor juga di Granada Mountain View seperti itu ya. Jadi yang kita berikan adalah track record apa namanya yang sudah terlewati gitu kan, bukan ke depan ya. Namanya ke depan ya nggak ada yang bisa menjamin juga oh besok itu pasti nggak ada, ini kita juga nggak boleh juga apa namanya Allah alam, itu kan itu udah menjadi haknya yang maha kuasa seperti itu. Gitu ya Bu, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan ya kita berikan jawab sesuai dengan fakta saja. Ya, kita berikan track record di lokasi seperti itu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ya, jadi saran saya jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, tanggal 24 hari Minggu besok kita ada event ya yang sesuai tadi disampaikan oleh apa namanya Pak Mas Turi ya, bahwasanya
besok itu kita ada event Kopdar sekaligus kita ada launching blok komersil ya. Kemudian juga di Kopdar tersebut insya Allah kita juga ada beberapa games ya. Jadi nggak hanya bisa Kopdar itu biasanya kita sharing-sharing, tapi di situ nggak cuma sharing saja, ada nilai lebihnya insya Allah kan. Kita nanti ada perlombaan kayak misalkan ada senam gitu kan. Mungkin Bapak Ibu yang udah biasa jadi instruktur senam boleh tuh join juga gitu kan, jadi instrukturnya gitu kan. Nanti bisa WA mengabari ke saya atau ke Pak Mas Duri. Itu ya ntar boleh. aku jadi instrukturnya ya. Masya Allah luar biasa. Guru senamnya ntar lagi. Ya gitu kan. Acaranya mulai jam 8:30 kurang lebih ya kita udah mulai ya. Dan Bapak Ibu juga yang mau start itu yang mau start dari Bekasi boleh nanti kontak juga ya, nanti kondisikan juga sama koordinatornya. Jadi ada beberapa titik. Yang pertama dari kantor ya, kantor Cikarang. Ya nanti bisa bareng tuh, mau rider mau motoran boleh juga gitu kan, atau mau join misalkan pakai mobil ada kendaraan nanti boleh juga, atau mungkin sesama teman-teman tim mitra nih ada yang udah ayo kita satu mobil pakai mobil saya itu boleh juga gitu kan. Yang pertama kita dari dari kantor Cikarang nanti sama tim KF ya, teman-teman KF juga. Kemudian nanti saya insya Allah juga langsung meluncur dari rumah ya, dari rumah karena rumah saya ada di Bekasi Utara. Jadi kalau ke kantor saya agak muter ya, jadi langsung ke lokasi. Nah kalau yang mau ride bareng nih, motoran bareng boleh nanti kita bisa join di titik pertama di Sumarekon ya. Ke Sumarekon, kedua mungkin kalau yang dari Jakarta atau Depok sekitarnya itu lewat Cilengsi kan pastinya nanti kita juga bisa ketemu di Cilengsi ya. Itu ya. Yang pertama berarti ada di Cikarang di kantor pusat Iskariman Academy. Yang kedua nanti bisa juga join bareng sama saya ride ya, motoran lah gitu kan. Bisa ketemu di Sumarekon, di Narogong atau juga di Cilengsi boleh ya. Nanti kontak-kontak saja kalau mau bareng. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin udah nggak ada pertanyaan nih, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah kita siap ketemu lagi. Izin tanya Oh, coach. Masya Allah. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi Iya, ya. dengan Pak Dedi. Coach. Gimana sehat kabarnya coach? Alhamdulillah luar biasa. Tinggal di mana nih Pak Dedi? Saya di Tambun Selatan. Oh, Masya Allah. Dekat Cikarang. Dekat Cikarang. Gini coach, tadi kan saya pernah buka-buka alhamdulillah saya udah ikut di bisnis WA ya, WA bisnis udah ikut, udah berubah ke WA bisnis. Saya di situ juga selain Iskariman saya juga buka kursus AutoCAD, komputer gitu kan, dan sebagainya. Saya pernah baca di situ ada bacaan iklan berbayar ya coach ya. Itu gimana coach ya? Apa emang bayar ya? Apa gimana coach? Oh, di WA bisnis ya Pak ya? Ya betul, WA bisnis saya itu. Jadi kalau di WhatsApp bisnis, kalau dari segi aplikasi WhatsApp-nya itu tidak berbayar. Kalau untuk sekedar kita tadi memanfaatkan buat chat, kemudian memanfaatkan fitur-fiturnya kayak katalog, pesan cepat, label dan sebagainya itu tidak berbayar ya. Tapi di situ memang ada menu berbayar ketika kita mau beriklan ya. Kita biasanya di WA Story itu kan ada tuh iklan mulai 16.000 gitu kan per hari gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk istilahnya apa? Kita berbayar kayak di Meta, kayak di Facebook Ads gitu kan. Nah, itu juga bisa ditautkan iklan tersebut gitu. Istilahnya gitu kita ya, juga bisa boosting juga, dari situ kita juga bisa boosting, itu juga bisa gitu. Tapi itu opsional, dalam artian kita nggak wajib berbayar. Tapi ketika kita mau memanfaatkan fitur itu yang berbayar boleh-boleh saja. Gitu. Berarti di sini nggak dikasih ilmunya ya? Nggak dikasih ilmunya masalah itu berbayar, nggak dikasih ilmunya. Oh boleh Pak. Gimana biar nggak boncos gitu, gimana itu nggak. Masya Allah luar biasa. Boleh Pak. Nanti kita kaji ya. Kalau misalkan untuk udah membahas berbayar nggak boncos, nanti kita bisa kaji bareng-bareng di sini. Oh gitu ya, siap. Nanti kebetulan di sini juga ada Pak Tresna nih dari Cianjur, Tasik gitu kan, dari Tasik gitu kan. Masya Allah, luar biasa ini. Nanti kita sharing lah. Apalagi beliau juga dulu sudah pernah join juga di properti dan closingannya Masya Allah banyak juga gitu kan. Oh siap. Oke, makasih Coach. Saling belajar lah kita di sini. Iya, siap. Insya Allah. Ya, terima kasih Coach. Ya, sami-sami ya, Pak Dedi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain Masya Allah luar biasa. Ada yang mau ditanyakan kembali ya? Tidak ada?
Halo? Ada? Tadi kayak ada suara. Nggak ada ya? Oke. Assalamualaikum, Kak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dairo ya? Suaranya kayak Pak Dario ini. Nah, ini. Silakan Untuk Pak Dairo. di GMP itu selain buat villa itu kegunaannya misalnya di blok depan itu buat kafe atau resto atau yang lainnya selain villa ya, Pak. Dimungkinkan nggak itu? Oh, Ada boleh banget Pak. oh ya, Ya. misalnya kafe gitu. Mm-mm. Ya, jadi coffee shop gitu ya, misalkan atau restoran atau tempat makan lah gitu ya. Nah, jadi emang ini ya Bapak Ibu semuanya, Masya Allah luar biasanya ini di Granada Mountain View ya memiliki ya benefit-benefit yang memang jarang juga dimiliki di proyek-proyek lain ya. Karena yang pertama sesuai dengan konsep kita di Granada Mountain View adalah rest area yang di mana memang zonasinya di lahan tersebut di Granada Mountain View itu masuk zonasi kuning, masuk zona kuning. Zona kuning itu apa? Zona kuning itu sebenarnya zona yang diwajibkan atau yang dibutuhkan untuk apa namanya residensial gitu kan, untuk perumahan gitu kan. Artinya apa? Zona kuning bisa dikatakan zona kuning itu zona tertinggi lah gitu kan. Kasta tertinggi yang bisa diolah menjadi apa saja ya. Jadi boleh gitu kan dibangun rumah boleh gitu kan, dibangun villa juga boleh, kemudian mau dibikin resto dan sebagainya itu boleh banget ya. Karena memang apa namanya itu katakanlah sudah menjadi apa namanya ya zona yang memang dibutuhkan untuk semua itu ya. Jadi zonasi untuk komersil gitu kan, area komersil itu memang harus zona kuning ya, baik perumahan dan sebagainya. Nah, ini udah cocok banget kalau untuk Granada Mountain View dijadikan kafe, resto, rumah dan sebagainya itu bagus banget Pak. Apalagi sekarang itu yang area komersil itu kan di depan tuh gitu kan. Nah, cocok banget. Itu Pak. Jadi bisa Pak, bisa Pak Daryo ya. Dia jadikan coffee shop gitu kan, warung dan sebagainya, rumah juga bisa Pak. Kalau playground itu sudah ada ya? Kalau untuk playground kita lagi bentuk apa namanya, kemarin kita lagi pengen bentuk taman Pak. Playgroundnya itu pakai taman kita. Baik, cukup, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Daryo. Mungkin yang lain silakan ya. 20-38 menit ya. Sudah mau jam 9. Ya, mungkin dari Bapak Ibu belum ada atau sudah nggak ada pertanyaan. Ya, saran saya Bapak Ibu yang nanti ada luang waktu atau mungkin bisa meluangkan waktunya, silahkan ya ikut ya. Saran saya bisa ikut supaya apa? Ya biasanya Bapak Ibu itu apa namanya pengen tahu proyeknya langsung gitu kan, di mana suasananya seperti apa, itu kan boleh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa sambil healing juga gitu kan, bisa sambil healing bell fresh gitu kan. Yang namanya apa ya namanya? Yang namanya sales itu harus selalu bahagia lah. Apa namanya? Me time lah gitu kan. Supaya ndak apa namanya? Ndak terlalu apa mikirin wah saya itu belum closing dan sebagainya jadinya pusing, nggak boleh gitu kan. Jadi kita harus Harus refresh gitu satu, kan. Kang harus satu. Masa di depan kompor kasur sumur melulu. Iya, iya, iya Bu Bella. Ya jangan jangan di depan kompor melulu, panas kalau di depan kompor gitu kan. Apalagi sambil ngiris cabai sama bawang gitu kan. Nah, yang ada nangis gitu kan. Nangis karena kena irisan bawang ya maksudnya ya, bukan yang lain. Ya, intinya itu ya Bapak Ibu, kita ya usahakan ya Bapak Ibu semuanya saya harap bisa hadir lah untuk pertama bisa lebih pede lagi nambah ya, yang belum closing bisa closing, yang sudah closing nambah lagi closingannya ya supaya lebih maksimal. Kita juga bisa sharing-sharing lebih lanjut lah, nggak cuma sekedar satu project juga gitu kan, atau mungkin cara closing yang lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat gitu kan, bertukar pengalaman sama teman-teman mitra yang lain, bagaimana caranya closing. Nah, ini suatu hal-hal yang penting ya. Nah, karena memang apa namanya, yang namanya lapangan itu nggak bisa diasumsikan hanya sekedar di dalam angan-angan gitu kan. Tapi kita memang harus ya bisa mengetahui langsung kondisi di lapangan seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir pada
pertemuan Zoom ya malam hari ini ya. Jangan lupa untuk absensinya silahkan diisi ya. Ya, untuk Google Formnya sudah di-share sama Ibu Lydia di chat ya. Kemudian tugasnya ya, tugas tadi sudah dikirimkan tugas ya sama Pak Masturi ya. Mungkin ya saya mau ingatkan kembali untuk tugasnya, silakan Bapak Ibu yang pertama membuat apa namanya pesan cepat ya. Pesan cepat itu semua proyek Granada ya, biar Bapak Ibu juga tahu gitu kan ya, meliputi lokasi terus konten kemudian ada press list itu ya, silakan disimpan juga ya di note, di apa notnya di pesan cepat gitu kan, supaya nanti wah gitu kan udah ada yang nanya gitu kan tapi kita nggak punya filenya, nanti kita apa namanya buru-buru gitu kan, kemudian kita pusing sendiri ngubungin KF-nya nggak dijawab-jawab lagi gitu kan. Nah, ini biar nggak terlalu pusing kita. Jadi harus di-save ya di pesan cepat ya, manfaatkan maksimalkan fitur-fiturnya. Kemudian eh, kedua ya label itu terutama ini apalagi Bapak Ibu nih yang udah iklan misalkan ya, baik mandiri iklan apa namanya ads berbayar ataupun yang organik yang tentunya sudah mendapatkan prospek lead ya, nanti bisa ditandain oh ini leadnya ini prospek gitu kan, oh ini leadnya misalkan spam gitu ya. Jadi bisa kita tahu nih perkembangan si lead itu, nah leadnya ini sudah sampai mana gitu kan, itu prospekannya ini sudah sampai mana ya, supaya kita bisa lebih ya teratur lagi cara follow up-nya. Jadi follow up-nya itu langsung tertuju memang apa customer-customer yang sudah mau beli gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui tingkatan atau apa namanya ya, eh, si tingkatan customer ini sudah apalah gitu kan. Misalkan sudah, kalau di istilah marketing atau sales itu ada suspek, ada warm, terus ada hot gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa tandain di situ. Oh, ini misalkan sudah ada yang janji survei, siapa sih yang janji survei di bulan ini atau pekan ini siapa. Jadi nanti kita bisa reminder lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu, nanti tugasnya bisa dikirim ke koordinatornya masing-masing ya. Saya ingatkan kembali, yang pertama membuat chat balas cepat ya, meliputi pertama ada lokasi, yang kedua konten, yang ketiga label ya. Terus kemudian PR yang kedua adalah membuat label ya, label ya. Nah, di screenshot ya, setelah di screenshot dikirimkan ke KF-nya ya Bapak Ibu, jangan lupa ya. Waduh, saya ikut Zoom malah dikasih tugas, udah mah belum masak dan sebagainya, jangan gitu ya, luangkan waktu. Insya Allah kalau ikhlas nanti closingannya banyak. Gitu ya Bapak Ibu gitu kan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa hadiri Kopdar di Granada Mountain View ya. Nanti bisa koordinasi dengan saya Pak Masturi atau sama koordinatornya masing-masing. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, pastinya yang namanya banyak bicara itu biasanya banyak salahnya ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nasum. Sami-sami Pak. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Kang Nasum. Allahumma amin. Terima kasih banyak Bu Bella Sari. Izin pamit ya. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.